Oke, karena dua opsi assassin yang biasa digunain sama Beltron udah di-ban. That's why Beltron era ngepick area satu buah marksman dan alter ego. Mereka belum punya roamer. Grok. Kali ini Grok. Oh, Grok oke. Si Mino, satu buah Minotaur. Minotaur. Tapi kayak mendingan Grok gak sih ketimbang Minotaur? Grok bisa bermain agresif sih. Iya, Ingat dia lebih berani Inian juga gitu kan. di area itu, dan track record Pixie Peach dengan Groknya ini bener-bener bagus juga. Dan yes, di situ ada Shadow Peak lagi ke area Grok untuk Pixie Peach dan Run. Kali ini mereka coba untuk mulai melakukannya. Nathan masih open, akankah Nathan jatuh ke Cyclops ternyata Cyclops. untuk alter ego. Dan ini menarik tentunya ya, dimana kita akan lihat Cyclops yang mungkin akan dijadikan jungler sama alter ego. Dan satu hero untuk Bellatrix kali ini ya, Sansin untuk jungler mereka belum punya opsi samping kali ini. Lap-lap masih terbuka Uranus, bahkan Khalid kalau memang ingin digunakan sahabat era pun masih open. Satu pick lagi terakhir untuk tim dari Bellatrix yang bisa diamankan kalau kita Mungkin lihat di sini. Alice masih buka ya, masih bisa dipakai. Tapi ternyata Popol dan Kupa yang bakal diambil menjadi pilihan terakhir dari tim Bellatrix. Popol and Kupa kali ini. Tapi kalau lihat dari komposisinya, gua lebih prefer ke alter ego sih. Gua ya. Iya. Gua lihat komposisinya alter ego banget sih, jauh lebih stabil, jauh lebih aman ketimbang dari Bellatrix yang menurut gua ini high risk banget tapi high reward juga. Yes, ini high risk high return ya untuk Bellatrix era. Dari komposisi hero-nya memang iya sih, gue setuju juga dari komposisi Ini hero-nya tentunya di Women Club Series season kedua. Oke, here we go. Kita lihat di mana dari kedua belah tim menaruh hero-heronya di line up-nya masing-masing. Di sisi mid udah kita lihat ada Run dengan Lunox-nya udah mulai coba untuk masukkan Chaos Assault ke area tubuh dari seorang Cindy kali ini dengan Mathilda-nya. Oke, ternyata roamernya di sini adalah Vivian. Pixie berani banget tuh masuk ke arah buff dari tim BTR atau tim Bellatrix kali ini. Dimana tampaknya tadi seorang Groknya cukup sekarat tuh ya digebukin ya. Yaitu Groknya harus cepat-cepat mundur sih, kalau nggak bisa kena first blood. Yes, Tapi ya setelah sini Stacy juga udah berhasil dapetin buff ungunya. Di sini Baby Yoda. Ini nggak Baby Yoda, itu Yoda ya, udah emang kecil. Iya. Oke, kita lihat tampaknya di arah top lane Fumeko bakal coba untuk di prox, tapi Cini tampaknya terlalu cepat tentunya karena wave-nya keburu di clear oleh seorang Fumeko. Jadi nggak bisa di ganking. Gak bisa early game, tapi di arah mid lane-nya tampaknya Viva udah melewat TW juga. Udah mulai kelihatan kali ini seorang Viva akan coba untuk lewat terlebih dahulu, tapi yes, tidak akan terlalu agresif kembali. Wow, Parcha-nya taruh sisi bawah dan head to head bersama seorang Paquito kali ini. Bahkan Paquito-nya udah coba untuk mulai maju ke depan, masih bisa dijaga tentunya oleh seorang Parcha di area bottom lane. Fancy masih coba untuk melakukan rotasi karena di sini Pixie udah mulai terkikis. Masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Udah mulai bersiap-siap dengan Power of Nature, nempel ke area tembok untuk immune, dan Pixie Peachy masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu kali ini, nge-buying time tentunya sambil menunggu turtle yang pertama akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi. Di area atas udah ada head to head antara Fumeko dan juga seorang Pawnir dengan X-Block-nya kali ini. Coba untuk mengambil satu buah gold buff, meanwhile di area bottom lane seorang Chell coba untuk mulai mundur dengan ada satu buah Wings by Wings tentunya. Baby udah berhasil melakukan satu buah gold buff dengan ada Stardew Shock yang di pop up. Dan Kupanya tentunya Vivian menebar semua purple surprise untuk melihat pergerakan dari alter ego Nyx tentunya. Oke, tapi di arah top lane Fumeko coba untuk menang sendirian, di mana wave-nya pun akan coba digiring oleh pemain dari Bellatrix, di mana tentunya seorang Esmeralda-nya akan bisa jauh-jauh untuk memeluk Tara, tapi tampaknya Turtle bakal coba untuk ada sedikit kontes, di mana tampaknya seorang Pixie bakal coba untuk lewat, bakal dibakar dulu oleh seorang Valenir kali, di mana seorang Run juga bakal lewat menuju dari arah mid lane. Dan kita lihat juga bakal berhati-hati kembali, di mana seorang Mathilda-nya akan sangat agresif coba untuk bisa mandrak. Masih ada Orb of Brilliant dari seorang Lunox yang bakal digunakan juga oleh seorang Rundun. Tapi yes, tentunya dari kedua belah tim, terutama tim dari Alter Ego yang begitu respect dari gameplay Bellatrix dan sangat berhati-hati di game kali ini. Bener banget, kali ini belum ada skirmish yang terjadi, hanya skirmish kecil dan nggak mau terlalu di follow up oleh kedua belah tim tentunya. Bahkan Turtle kalau udah mau dipoking gitu saja oleh teman-teman dari Bellatrix era. Dari Fumeko udah mendapatkan informasi, Pixie Peachy coba untuk berikan diri maju ke depan, ngeblok dengan ada satu Guardian Barrier, dan bahkan Turtle kali terreset tentunya.
Oh, agak sedikit kesulitan untuk mencari jalannya, tapi Turtle udah kembali lagi ke area singgah sanahnya tentunya. Kali ini Baitung Kopa masuk ke dalam bersama Pixie Peachy. Meanwhile di area top lane, Fumi Eko udah mulai mukul mundur ke area seorang Polonir. Kali ini Vivol udah mulai digangguin aja dari Sansinya sendiri. Coba untuk mengurungkan niatnya untuk mengambil satu buah jungle yang ada. Di blok begitu saja oleh seorang Pixie Peachy dengan adanya satu buah Guardian Barrier. Tapi kali ini dari Fumi Eko mendapatkan sudah ada satu buah Power bisa keluar, tapi sudah dikeluarkan. Guardian Barrier masih belum keluar dan bahkan Pixie Peachy masih bisa mundur dengan ada satu buah wall charge yang dikeluarkan. Wordplay dari menit yang ketiga yang terjadi, bahkan belum ada satu buah Volunteer! dikeluarkan. Stardust dia bahkan kali ini teman-teman Alter Ego berhasil ngeklaim first blood, tapi Turtle akan jatuh ke tangan teman-teman dari Bellatron Era. Yes, tentunya dengan fight yang cukup tarik ulur yang sangat menarik, tetapi kali ini dari segi gol tentunya masih diungguli oleh Alter Ego. Kali ini Mountain Shocker sudah digunakan oleh seorang Yusansin, masih di Aura Brilliant yang bakal digunakan untuk bisa mengedot sedikit Copa Bite dari seorang Popol atau seorang Vivian. Tapi kalau kita lihat juga di mana Groknya akan coba untuk menjaga buff ungunya tentunya di arah jungle, di mana Vival akan coba untuk bisa mengganggu, tapi buffnya berhasil dicuri oleh seorang Vival atau Yusansin. Dan di mid lane masih ada Fighter Strike yang bakal digunakan, seorang Pixie bakal kelihatan, cuma dorong dari wall charge yang bakal digunakan oleh seorang Grok, di mana berhasil meng-cancel Fighter Strike-nya. Tapi sementara itu juga di arah mid lane bakal coba untuk berjaga dengan meng-clearing wave terlebih dahulu dan coba untuk bisa mengaju dengan mengirim Copa dengan beberapa Copa Bite. Tapi juga di sini kita lihat di arah pit dari Turtle di arah bot lane yang mulai terlihat cukup ramai, di mana tampaknya Matilda juga mulai berdekatan dengan seorang Pixie. Bruno sudah cukup sekarat juga. Vivian akan cukup hati-hati untuk bisa mengejar satu orang Pixie di sana, ditutup jalannya, dan tentunya di sini Copa masih bisa mencari jalan pulang. Oke, Mountain Shocker di pop up oleh seorang Yusunsin untuk mencari informasi di mana keberadaan Hero dari Ultra Gonix. Minol dari bottom lane meriah banget, Circle Eagle dikeluarkan. Waduh. Kali ini bahkan Venture Esper udah di pop up, masih bisa mundur ke belakang lebih dahulu. Pixie Peachy yang low HP, teman-teman dari Bellatron Era belum berhasil menumbangkan, tapi kali ini dari seorang Volunteer di arah top lane harus dihilangkan begitu saja dengan oleh seorang Cyclops. Namun Ultra Gonix harus kehilangan objektifnya. Satu outer turret tier pertama di arah bottom lane jatuh ke tangan Bellatron Era, dan mungkin saja teman-teman dari Ultra Gonix kali ini belum bisa untuk ngambil satu outer turret yang ada di area top lane. Yes, tapi di sini Vival bakal kelihatan bertemu dengan suara Fumeko juga, tapi di sini Cine juga Vivial sudah bakal coba bergerak juga, di mana Fumeko bakal kelihatan bakal kering wave, tampaknya satu orang fokus ke arah wave-nya di arah top lane, di mana Yusansin masih fokus. Vivial akan coba untuk menahan juga dan masih bisa mendorong dua pemain untuk mundur. Valentine sudah on the way ke arah top lane kembali. Lunox sudah bakal sampaikan Mountain Shaker bakal diaktifkan juga. Masih ada seorang Pixie maju ke depan coba zoning out, tapi tampaknya banyak damage coba untuk dibakar juga. Masih ada Last Insanity yang bakal digunakan, tapi seorang Pixie masih bisa selamat juga. Fumi coba untuk mundur, kali ini ada recall di arah dalam, tentunya Bash yang sangat berbahaya. Dan tentunya mereka akan coba untuk ulur kembali game ini, mana suara Vivian dalam masalah. Coba untuk mundur, masih ada tampaknya seorang Pars yang terculik kali ini di arah mid lane oleh seorang Fancy Nancy. Tapi Stacy dalam masalah, malah double kill dari seorang Cyclops dengan luar biasa takes the double kill. Wow, kali ini damage yang dikeluarkan oleh seorang Matilda benar sakit, tapi dengan adanya play attack dipop up oleh seorang Cyclops berhasil men-take down 2 poin kill sekaligus. Minimal kali ini Vivol berhasil ngamenin satu buah Little Wanderer, tapi Pixie Peachy udah mulai coba untuk bersiap-siap untuk mengambil satu buah buffnya. Bahkan Vivol kali tersisa sedikit HP dengan adanya Power of Nature. Wall charge dikeluarkan untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Mountain Shaker dipop up oleh seorang Yusunsin tentunya untuk mengambil dan mencari informasi. Meanwhile di area bottom lane kali ini Pavito berhasil mendapatkan satu buah outer tier pertama di area bottom lane, dan bahkan Turtle berhasil jatuh ke tangan teman-teman dari Ultra Ego Nix. Matilda udah mulai posisikan dikeluarkan oleh seorang Fancy Nancy di area bawah sana, dan nice banget satu hero dari Bellatron Era harus dikembangkan begitu saja. Kali ini Fancy Nancy akan coba untuk masuk ke area turret untuk menumbangkan satu hero Parsha yang sedang bawa dasar, tapi diunungkan niatnya begitu saja dan mundur ke belakang terlebih dahulu. Ya, tapi tampaknya kita lihat sini Pixie masih coba untuk digunakan untuk bisa menjaga mid lane-nya, nggak terlalu jauh juga di sini. Seorang Cini bakal coba untuk agresif, masih ada Copa Pet bakal digunakan juga, tampaknya seorang Pixie-nya harus pulang dulu aja. Dan sementara itu di arah bawah bakal coba kering wave Vivian dalam masalah di sana. Fancy Nancy bakal coba on the way ke arah mid lane.
coba untuk mundur masih bisa berjaga, dimana Fumiko pun sudah akan fokus ke arah mid lane beserta 3 pemain lainnya, dimana Vivian mulai kelihatan dan Vivian tampaknya harus ter-take down di sana dan Taret di mid lane tampaknya harus hancur, dimana Chell juga gak bisa memberikan banyak impact yang berarti dan Valenir bakal bergerak ke arah bawah coba untuk bisa membakar satu pemain di sini. Fumiko coba untuk bisa bergerak ke arah bot lane ini. Yes, ini benar-benar dari Bolton Era belum mendapatkan point kill, tapi objektif di area battle berhasil diamankan. Bolton Era udah kehilangan 3 objektif, sedangkan dia hanya berhasil mengamankan 1 objektif aja. Ini benar-benar agak sedikit ada mirroring tentunya dari Alter Egonis di game yang kedua kali ini. Bahkan Fansinansi dengan Pakuitonya berhasil memberikan punishment sedemikian hingga dengan adanya 1 buah knockout track yang connect ke area 1 hero Bolton Era itu pasti akan membuahkan hasil. Tapi kali ini Bolton Era coba untuk menurunkan tempo permainannya, tidak seagresif game-game sebelumnya. Bahkan dari Matildanya udah mulai coba untuk melakukan rotasi karena teman-teman dari Alter Egonis sudah berada di area top lane. Wave minion penunjang dari Alter Egonis belum ada, so dari Alter Egonis lebih milih untuk mundur ke belakang terlebih dahulu sambil menunggu Turtle yang akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi, tentunya memberikan space juga untuk seorang Baby atau Cyclops untuk mengamankan jungle-nya terlebih dahulu. Yes, tapi sebenarnya kita lihat dengan gap yang lumayan jauh di angka 4000, 6-0 kali ini malah Beletron belum bisa mendapatkan kill sama sekali dan juga hanya bisa mendapatkan satu arah, tapi tampaknya terjadi sedikit fight di mana Fumiko akan menjadi inceran di arah bot lane, bakal coba dibakar masih Lance Insanity yang bakal digunakan tentunya. Fumiko bakal tumbang dengan seorang Yusashi, tapi Chini tampaknya juga harus ditukar oleh seorang mega kill dari seorang Cyclops dan coba untuk mundur juga seorang Fansinansi. Satu orang Chell terjebak dan bakal tumbang di sana, nggak bisa bertahan, tampaknya seorang Fansinansi bakal coba mencari arah samping dan ditabrak oleh seorang Pixie dan Pixie-nya masih bisa selamat. Dan lo lihat di mana 3 pemain dari Beletron harus tumbang, bahkan bisa menjadi 4 di mana Valiant sudah cukup sekarat tadi. Star Ball of Drone connect ke area Papalin Kupa, tapi nggak mau follow up karena jauh juga dari Stacy-nya. Better untuk mulai mundur ke belakang terlebih dahulu, nggak mau terlalu greedy juga tentunya. Kali ini Turtle udah berubah menjadi Lord yang pertama tentunya, dan bahkan Lordnya udah mulai muncul ke laning phase dan udah mulai dipoking aja oleh seorang Cyclops. Teman-teman dari Alter Egonis sudah mulai bersiap-siap untuk mengambil 1 buah Lord, tentunya dibantu dengan adanya 1 Fumiko di situ. Dan dari Pixie-nya udah mulai coba untuk mencari informasi, tapi ketahuan karena Mountain Chopper di pop up. Lordnya udah setengah diamankan dengan Retribution digunakan oleh seorang Stacy. Fire Missile dikeluarkan oleh seorang Xborg untuk memukul mundur seorang Pixie tentunya, dan buffnya aman untuk seorang Vivol kali ini. Yes, kita akan melihat di mana 91 5000 gapnya juga di menit 10 tepatnya pada jadi Fansinansi masih ada Father Strike yang bakal digunakan, tapi tentunya tidak berhasil memberikan impact yang berarti karena pemain dari Alter Ego selalu bermain di luar range dari Father Strike-nya seorang Parsia nih. Yes, banyak banget. Setiap Parsia membuka Father Strike, Alter Egonis benar-benar memaksimalkan untuk tidak berada di area tersebut. Dia benar-benar tahu timingnya, bahkan ada beberapa waktu juga di mana seorang Fansinansi ingin melakukan knock off strike ke area Parsia yang membuat Parsia benar-benar harus mengoptimalkan Father Strike-nya untuk menjaga high ground-nya tentunya. Tapi kali ini Lord akan berjalan ke area mid lane dan Shell kali itu udah mempop up 1 buah Father Strike-nya, dihentikan begitu saja karena ada Pixie Lord-nya yang belum ter-enhance sudah mulai menggebuki turret yang ada di area mid lane. 1 auto turret kalian masih bisa dilindungi. Lunox berhasil diklaim begitu saja oleh seorang Isunsin. Coba untuk mulai dibalikan keadaannya tentu. Shell maju juga. Dikeluarkan, item kupanya tidak bisa mundur karena dari seorang Stacy masih bisa menghabisi kupa sendiri. Dan untuk Popolnya harus mundur terlebih dahulu untuk memanggil kupa kembali tentunya. Star Power Lock dan connect karena satu hero terimmobilize, damage terlalu sakit, dibersihin begitu saja oleh ada Fumiko dengan ada 1 buah volley Star dikeluarkan. Fire Missile di pop up begitu saja. Kali ini teman-teman dari Alter Egonis mundur Fumiko harus ditumbalkan begitu saja. Valenir dengan flicker yang ada belakang berhasil men-take down kali ini 1 booster ball dan connect area Vivian, tapi kenapa bisa dikeluar begitu saja dengan ada Fansinansi. Killing Spree berhasil dikantongi. Vivol dalam bahaya, tapi ternyata masih bisa trace ke belakang, dan yes, itu dia 2 untuk 2. Yes, tapi belum berakhir juga di mana tampaknya seorang Fansinansi juga masih akan mencoba untuk mencari momen di mana bisa menculik seorang Vivol. Tapi balik lagi, walaupun tim Beletron bisa mendapatkan 2 kill kembali tadi di fight yang terjadi, tapi tentunya keadaan masih belum bisa membalik kali, di mana tentunya tim dari Alter Egonix kali itu sudah memegang advantage yang jauh lebih menguntungkan ketimbang tim dari Beletron. Tapi balik lagi ya, ini Lord kedua yang bakal muncul dalam 100 detik kurang lebih. Yang tentunya bakal harusnya di kontes Beletron, nggak boleh kelepasan Lord kedua sih. Ya, bener banget, Beletron nggak boleh kelepasan dari Lord yang kedua. Bahkan kita udah lihat dari item decision-nya sendiri untuk Cyclops, dia udah jadi Concerted Energy untuk lifesteal, udah jadi jenis one juga untuk Magic Penetrasi, udah jadi Uncertain Talisman yang dimana ada 40% pengurangan cooldown reduction yang membuat dari Cyclops sendiri udah benar-benar pede untuk berada di area depan tentunya. Dan kita bisa lihat juga dari seorang Yisansinya, dia udah bisa kasih true damage dengan adanya Endless Battle yang dikantongin dan juga Blood of Despair yang seperti
kita tahu ada 160 physical attack yang dikeluarkan dari Blood Officer. Tinggal gimana Vival memposisikan dirinya aja, yang seperti dia menggunakan Link dan juga Hayabusa kali ini harus benar-benar bisa men-take down pergerakan Alter Ego Nix ya, walaupun dari Alter Ego Nix sendiri bisa nge-deny dengan sangat baik dari segi Chini yang datang dengan yang seperti kita tahu Chini ini itemnya magic, dia udah jadi Genius One, udah jadi NOD juga. Ini udah benar-benar cukup sakit dari soul book-nya, tapi balik lagi Fancy Nancy ini benar-benar bisa ngasih instant kill juga tentunya ke area hero-hero Beltron era, yang membuat ketika Fancy Nancy maju tentunya akan ada follow up yang diberikan dari hero-hero lain Alter Ego Nix yang membuat Beltron era agak sulit untuk mengoptimalkan resource skillnya ke area hero-hero dari Alter Ego. Betul, tapi tentunya di arah bot lane di sini kalau kita sih pemain dari Fancy Nancy atau dari Alter Ego yang akan mencoba untuk invasi ke arah jungle milik dari Beletron. Tentunya Beletron cukup kesulitan di masuk ke menit 13 di mana Yusan sini agak harus berhati-hati juga, bakal menjadi Feather Extra bakal digunakan maju ke depan, tampaknya di sini coba untuk bisa mengacak-acak seorang Pixie, tapi tentunya di mana Fancy Nancy coba untuk bisa mengganggu di panah aja seorang Pakito di sana, tapi tentunya masih bisa mundur Fumiko. Iris gonna be join the fight tentunya kali ini di arah river menuju ke arah jungle pit di arah bot lane. Dan menurut gua agak sedikit sulit untuk seorang Chell-nya kali ini, seorang Parsha yang benar-benar menjadi incaran dari seorang Pixie. Ketika dia buka Feather Strike, Pixie gak akan segan-segan untuk lompat ke tengah untuk bisa menggagalkan itu. Benar banget. Bahkan kali ini Lord yang kedua udah mulai muncul lagi ke area Land of Dawn tentunya, dan bahkan Parsha udah mulai coba untuk menanam Matilda untuk meng-clear wave minion yang ada di area top lane. Fumi Eko pun udah bersiap-siap dengan Volix Armor-nya, dan ini agak krusial tentunya karena Circling Eagle masuk ke area tubuh dari seorang Fumi Eko kali ini, tapi Lordnya udah mulai diambil begitu saja. Fumi Eko kali ini coba untuk distract aja, dan Lordnya berhasil jatuh ke tangan teman-teman dari Alter Ego Nix. Dan ini dia, satu hero yang berhasil ditumbangkan, dihasilkan, digantikan begitu saja dengan Alter Ego Nix, di mana Lord yang kedua, Lord yang sudah ter-enhance jatuh di tangan mereka. Beltron era kali ini harus coba untuk memberikan defense mechanism. Mountain Shocker di pop-up untuk melihat keberadaan di mana Fancy Nancy berada, tapi kali ini Fancy Nancy udah ketahuan begitu saja dan harus mundur ke belakang terlebih dahulu, dan Beltron era kali ini harus mulai mundur ke belakang karena mereka harus melakukan defense terhadap Lord yang akan berjalan ke area top lane. Di mana inhibitornya sudah cukup low banget, kayak kurang dari beberapa hit. Bahkan satu tabrakan Lord aja sudah cukup untuk bisa menghancurkan satu inhibitor di arah top lane. Tapi tentunya dengan keadaan seperti ini, tim Beletron harus banget bisa make play. Gak bisa terus dikontrol gamenya oleh pemain dari Alter Ego karena terlalu berbahaya, karena gamenya benar-benar udah di-owning oleh Alter Ego kurang lebih 70% keadaannya. Tentunya di sini masih ada Feather Extra yang bakal digunakan. Pixie coba untuk menabrak dua orang, Friend coba untuk menahan juga Chell dalam masalah, coba untuk dibakar juga, di mana Immortal masih dipegang. Tentunya seorang Finder coba untuk menahan, di mana tentunya masih akan coba untuk mundur karena inhibitor sudah hancur. Dia terus jadi seorang Vivian coba untuk Kopa Bite, tapi tampaknya Kopa sudah terlalu low dan bakal mati dipukul oleh seorang Lord. Tapi inhibitor di area mid lane pun bakal dihancurkan pemain dari Alter Ego. Masih ada strike bakal digunakan, coba menjerat Sincerity bakal digunakan, tapi masih ada Immortal nge-trigger, berhasil dipecahkan dan mendapatkan satu orang Pixie dari arah tengah. Seorang Vival bakal coba untuk join, di mana coba untuk mencari satu priority yang coba untuk lakukan fight-nya, tapi tampaknya Vival coba lakukan kiting maju ke depan, tampaknya seorang Chini sudah terlalu bakal coba untuk di-kiting oleh seorang dari seorang Yusansin maju ke depan, tapi tiga pemain dari Alter Ego masih bisa selamat tentunya untuk bisa mundur. Feather Strike, Fancy Nancy, Flicker digunakan, Run bakal dikejar, Kopa Bite, masih ada Brilliant of Orb, dan tim bakal coba mengajak seorang Fumi Eko ke arah samping yang mulai kelihatan juga masih ditarik, tapi Vivian dalam masalah, coba untuk mundur dan bakal dikejar oleh seorang Fancy Nancy dan coba untuk di-backup oleh pemain dari Beletron yang lainnya. Wow, ini maju mundur ya, di mana Beltron era di situ pengen nge-take down Alter Ego Nix, tapi masih ada resource untuk mundur ke belakang. Dan begitu juga Alter Ego Nix, ketika mereka nggak berhasil untuk men-take down Alter Ego Nix, tapi malah dibalikan keadaannya karena ada Fumi Eko yang berada di area di belakang, dia balik lagi ngejar. Jadi tadi kejar-kejaran, tapi tidak ada korban dari kejar-kejaran yang sudah terjadi di area mid lane. Tapi kali ini Feather Strike dipop-up gitu saja oleh seorang Chell di area mid lane tentunya. Wow, terkena satu buah wild charge di situ karena terblocking. Wings by bisa digunakan, Chell masih bisa selamat, tapi ada satu buah. Wow, satu buah star power lock, dan begitu saja langsung ketemu dengan Fancy Nancy di pop-up dengan ada satu buah kode offset, dan gak bisa tentunya dari seorang Chell, harus ditebak begitu saja. Minimal kali ini Kupa gak bisa menahan lagi, gak bisa sustain lagi damage yang masuk, dan it will be disaster for Beltron karena wave minion penunjang berkat Alter Ego Nix sudah mulai masuk ke area base turret mereka. Circle dikeluarkan, agak sedikit kurang berada dengan area less inside dikeluarkan, monster kill berhasil diamankan oleh seorang ini Fancy Nancy harus mundur ke belakang terlebih dahulu, bahkan dari Vival sendiri unstoppable, namun damage yang dikeluarkan oleh seorang BBO dan terlalu sakit. Base-nya benar-benar terlalu sakit, tapi belum ada wave minion penunjang pergerakan Alter Ego Nix, membuat Alter Ego Nix harus menggunakan
aja, bahkan kita bisa lihat damage dari mana yang tambah sakit. Sword shocknya masuk ratu pada seorang Vivol. Vivol kali ini unstoppable, tapi mereka dua hero harus menahan gempuran dari wave minion. Oh my god, it will be disaster for Beltron. Straightforward berhasil diamankan dengan sangat baik oleh Beltron dari Alter Ego take the game. Yes, Wow. tadi benar-benar tipis banget dan akhirnya pemain dari Alter Ego bisa bermain dengan sangat concern untuk bisa men-take down dulu core-nya sebelum untuk melawan tim dari Beletron.